Tuhan akan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah pujian ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. WL singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan duduk dengan diam dan berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya melalui kebenaran firman Tuhanlah yang akan menguji kami, yang akan memproses kami, yang akan membentuk kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, urapilah hikmat-Mu menyertai hamba-Mu. Biarlah otoritas Allah turun atas kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami akan duduk dengan diam dan tenang berkonsentrasi terhadap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih, silakan duduk ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, dan selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, tanpa terasa kita sudah masuk di dalam awal bulan Februari ini ya saudara ya. Ya, bulan ini sepertinya semua sudah kita mengetahuinya ya, bahwa bulan ini punya apa? Hari-hari yang spesial ya saudara ya. Iya, karena kalau kita lihat di kalender, kita memperhatikan ya, minggunya ada 4, Seninnya ada 4, Selasanya, semuanya dari hari Minggu sampai kepada Sabtu, semuanya 4. Ya, saudaraku, ya. Di bulan ini juga, saudara, kalau kita perhatikan tadi 4, ya, minggunya 4, semuanya 4. Tapi secara khusus lagi saudara ya, dalam bulan Februari ini ada hari-hari yang sangat spesial saudara ya. Yang pertama nanti tanggal 14 kita akan merayakan apa saudara? 14 Februari Valentine. Ya, kemudian tanggal apa merah lagi itu ya? Tanggal 18 apa? Kita memperingati apa? Isra Mi'raj. Iya saudara. Iya, tidak usah jauh-jauh. Besok di Sidoarjo dirayakan apa saudara? Hari Selasa, ya hari Selasa di Sidoarjo ya, yang akan nanti terkenal sekali saudara. Semua se-Jawa Timur, bahkan ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat yang akan hadir saudara ya. Diperkirakan 50.000 orang ya saudara. 2 juta ya. Iya. Memperingati apa itu saudara? 1 abad NU. Waduh, 1 abad. GBIS saja baru ke 71 saudara ya. Ini NU ke 100 tahun ya, 1 abad. Puji nama Tuhan saudara. Atau mungkin dalam bulan Februari ini ada yang ulang tahun ya saudara. Wah, spesial juga ini. Ya, bagi yang ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Puji Tuhan, yang pasti saudara, bahwa hari ini, bulan ini kita hidup dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang pasti saudara. Kita boleh merayakan ini, tapi yang pasti buat kita sebagai anak-anak Tuhan, saya tahu bulan Februari ini saya hidup dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Amin ya. Ya, dan dalam bulan ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, sekarang tergantung iman percaya kita. Ya, berkat itu akan lewat atau berkat itu akan singgah dalam hidup kita. Nah, itu tergantung dari iman saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang sudah saya share di grup, ya, bahwa tema pada pagi hari ini adalah di balik kekelaman ada apa saudara? Saudara masih ingat? Saudara memperhatikan? Iya, di balik kekelaman ada cahaya terang Tuhan. Nah, bagaimana nanti penguraiannya saudara? Ya, uraiannya nanti mungkin saya ambil dari renungan pagi hari Sabtu.
bagi saudara mungkin yang tidak sempat membaca, ya, ini akan nanti kita share bersama ya saudara. Kita ambil dari renungan pagi pada hari Sabtu, ya. Mari kita akan baca, yaitu kisah tentang siapa saudara? Yunus, ya. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 9. Tapi mungkin mengingat waktu, saya tidak menguraikan satu persatu, tetapi saya harus membaca. Cerita Yunus ini sudah sangat dikenal, ya, sudah sangat dikenal oleh anak-anak sekolah minggu, ya. Bagi kita yang sudah lama mengikuti Tuhan, sudah tahu bagaimana ceritanya Yunus. Tapi baiklah kita akan membacanya. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 9. Nanti ada bagian-bagian yang akan saya uraikan, ya. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dapat melihat di layar LCD, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 9. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Kok itu ya? Yunus pasal 1 mungkin ya. Coba Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 1 coba. Yunus pasal 1. Ya, Yunus pasal 1 ayat 1 ya sampai 9. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Nah, cepat. Ayat 2. Nah, cepat ya. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Besar ya. 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Allahnya udah kecil ya. Berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. 5. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buat undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuat undi dan Yunuslah yang kena undi. 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ayat 9 diperhatikan. Sautnya kepada mereka, ini pernyataan dari Yunus. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ya sampai situ saja ya. Nah, saudara yang terkasih, ini adalah cerita dari Yunus. Kita tahu semua ceritanya Yunus. Dia lari dari hadapan Tuhan, disuruh ke sini, akhirnya disuruh meninggalkan, akhirnya lari ke situ. Ya, saudara, dan terjadilah seperti itu. Saya tidak usah uraikan semuanya. Tetapi kita melihat ayat 9 itu adalah pernyataan Yunus. Apa dikatakan? Tolong di slide-nya ayat yang ke-9. Ini pernyataan Yunus, saudara. Ya, Yunus tidak gentar, dia berani menyatakan siapa dirinya. Ayat yang ke-9, tolong ditayangkan lagi, bahwa ayat
Ayat yang ke-9 tolong ditayangkan lagi. Baik, saya buka. Ya, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit. Saudara, dia berani berkata, aku orang Ibrani, aku ini takut akan Tuhan yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Loh, tapi kenapa dia harus melawan Tuhan? Dia membuat satu pernyataan kepada mereka seperti itu, tetapi kenyataannya kenapa dia harus lari dari hadapan Tuhan? Rasanya bertentangan. Tetapi inilah suatu pernyataan dari Yunus kepada orang-orang yang ada di kapal. Ya, kemudian kita melihat langsung loncat ayat yang ke-12. Kita langsung loncat ayat yang ke-12. Di situ apa dikatakan, saudara? Pernyataan dari Yunus juga. Sautnya kepada mereka. Tadi ini belum kita baca ya, saudara. Ini pernyataan yang kedua dari Yunus. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Pernyataan dari Yunus, gara-gara aku terjadilah badai besar menyerang kita semuanya. Hanya gara-gara satu orang, hanya gara-gara Yunus. Ini pernyataan Yunus sendiri. Ya, dibuang undi, jatuh memang kepada Yunus, tetapi pernyataan dari Yunus adalah seperti ini, ayat yang ke-12. Ya, dan apa yang terjadi, saudara? Dalam ayatnya yang ke-15, kita melihatnya dalam ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan apa? Sautnya. Kemudian, ini setelah Yunus menyatakan dirinya seperti itu tadi. Kemudian ayat yang ke-15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Coba saudara, gara-gara Yunus tadi ya. Tapi begitu Yunus sudah dilempar ke dalam laut, barulah laut itu reda, tidak ada lagi badai. Saudara, kemudian apa yang terjadi, saudara? Kalau kita melihat alur jalan ceritanya, saya tidak menguraikan satu-satu ya, saudara. Saya ambil poin-poinnya saja, ya. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Setelah Yunus dilempar, dicampakkan ke dalam laut, apa yang terjadi? Sekarang inilah tindakan Tuhan. Tadi tindakan rekan-rekannya, teman-temannya. Oh, tak lempar naik kamu, gara-gara kamu. Tak campakkan aja. Sekarang Tuhanlah yang mengambil tindakan terhadap Yunus. Apa saudara? Tindakan Tuhan? Apa penentuan Tuhan? Apakah Yunus langsung mati? Tidak. Penentuan Tuhan. Ayatnya yang ke-17, lanjut, saya loncat-loncat ya saudara ya. Ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan, ya, takdir Tuhan, datanglah seekor ikan besar, bukan ikan hiu, saudara. Acap kali guru sekolah minggu mungkin mengajar salah. Ada ikan hiu, saudara, bukan ikan hiu, ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lama apa enggak, saudara? Seseorang masuk dalam perut ikan, dinelan, kira-kira mati di dalam perut ikan? Tidak. Aneh ya, ditelan loh sama ikan besar 3 hari 3 malam, tapi tidak mati loh saudara. Ya, Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tindakan Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Tuhan bertindak memang. Ada ikan besar langsung mencaplok Yunus.
Inilah penentuan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi pada Yunus semuanya atas seizin Tuhan. Mengapa 3 hari 3 malam? Kok ada 1 minggu? Kok ada 1 hari aja? Dilek sama ikan besar 1 hari saja mungkin bisa dikunyah-kunyah sama ikannya, mati. Ini 3 hari 3 malam, saudara. Ya, kalau kita berbicara 3 hari 3 malam, saudara, ini sebetulnya punya arti yang dalam sekali. Dan ini punya arti tersendiri. Pagi hari ini tidak saya uraikan. Nanti mungkin ada hamba Tuhan yang lain, atau mungkin ada saya ada kesempatan, atau saudara Elifati yang akan menjelaskan kenapa 3 hari 3 malam. Itu pun punya arti yang dalam, saudara ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema, kembali lagi saya berbicara tema adalah di balik kekelaman ada cahaya terang Tuhan. Artinya, saudara, sinonim katanya atau maksudnya di balik kekelaman ada cahaya terang Tuhan, itu artinya di balik pergumulan kita ada pertolongan, ada mujizat Tuhan. Ya, di balik pergumulan, masing-masing kita semua punya masalah pergumulan. Jangan dibilang, oh pendeta tidak ada pergumulan. Siapa bilang, saudara? Pendeta pun ada pergumulan. Ya, sebetulnya saya pagi hari ini saya ingin menaikkan satu pujian bersama dengan keluarga. Saya ingin menaikkan pujian, tapi mungkin ada orang-orang yang lama tahu lagu itu ya, saudara. Jadi di balik pergumulan kita, di balik pencobaan yang kita hadapi, itu ada pertolongan yang besar, ada mujizat Tuhan yang besar. Mungkin orang-orang yang lama tahu lagu ini. Lagu ini adalah nyanyian dari Tabernacle Glory, saudara. Ada betapa indahnya. Bisa, saudara? Ada yang bisa ya? Betapa indahnya ku pandang Yesus. Terus apa? Meski percobaan amat besar, hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus. Apa, saudara? Ada pertolongan amat besar. Lagu lama, saudara, tapi ini memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, kita tahu bumi asalnya adalah kelam, gelap, pekat, gelap gulita. Dan kemudian Allah berfirman pada hari yang pertama, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan dunia. Bumi dengan dunia itu beda, saudara ya. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, apa katanya? Apa kata firman Tuhan? Allah berfirman, jadilah terang. Tadinya gelap, kelam, gelap gulita. Tapi karena Tuhan yang berfirman pada hari yang pertama, jadilah terang. Sedangkan kalau kita melihat dunia, saudara, saat-saat ini apa yang terjadi, saudara? Ya, kita tahu apa yang terjadi pada dunia saat-saat ini. Firman Tuhan katakan dunia saat ini berada di ujungnya akhir zaman. Ya, dunia sedang menuju kepada kegelapan. Pada waktu Tuhan menciptakan jadilah terang. Tetapi dengan masa, dengan waktu saat ini, dunia sedang menuju kepada kegelapan. Saudara, catat saja ya, saudara, ingat waktu dalam 2 Timotius 3 ayat 1, hari-hari terakhir, akhir zaman, dunia tidak akan semakin membaik, tidak, saudara. Dunia semakin hari akan semakin amburadul. Bagaimana keadaan manusianya, bagaimana keadaan segala sesuatunya, terjadi
dunia sedang menuju kepada kegelapan. Dan ini saudara berdampak kepada tubuh, jiwa, dan roh kita. Berdampak kepada iman dan percaya kita. Apa saudara mungkin berkata, oh aku orang Kristen, tidak akan terdampak, aku tidak akan terimbas. Dunia boleh begini-begini, aku tidak apa-apa. Oh saudara, tetap ada dampaknya, tetap ada imbasnya. Di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan lain sebagainya, tetap ada dampaknya. Saudara, kita memang masih berada hidup dalam dunia ini. Apa sekarang? Dan bagaimana kita harus menyikapinya? Babano wis dunia jungkir balik, babano. Sing penting aku bisa makan, aku pokoknya bisa ini itu. Apa dampaknya saudara? Saudara, jangan menganggap diri kita hebat. Jangan menganggap diri kita kuat. Aku gak apa-apa. Dunia jungkir balik, aku gak apa-apa. Memang itu penyertaan perlindungan Tuhan. Tetapi apakah kita tidak terimbas, tidak terdampak dari semuanya? Saudara, jangan menganggap diri kita hebat, kuat. Ya, untuk ini saya akan perlu memberikan ayatnya, saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 12. Jadi jangan kita menyombongkan diri. Orang Jawa bilang petetek-petetek, saudara. Ya, saudara, jangan menganggap diri kita kuat, diri kita hebat. Tidak, saudara. Di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan membentengi kita. Haleluya. Coba dibaca 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka yang apa ya bahasa ininya ya, siapa yang mengira saudara, apa ya, saya sudah siapkan tadi malam. Siapa yang menyangka mengarani dirinya sendiri, nah gitu ya, bahwa ia teguh berdiri, aku kuat, gak mungkin ada angin, aku ya walah gini, pokoknya aku kuat. Saudara, firman Tuhan mengingatkan, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Manusia rentan dalam hal dosa, manusia rentan dalam hal kita jatuh. Ya, jadi saudara, berhati-hatilah ya saudara, selama kita masih dan terus hidup dalam dunia ini, ya, selama kita masih dan terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita hidup dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan membackup kita, Tuhan akan melindungi kita. Ya, puji nama Tuhan. Sekalipun saudara, kita berada dalam zona yang tidak nyaman, mungkin zona yang berada di zona yang gelap, mungkin saudara, saya tidak tahu keadaan saudara. Saya tidak tahu. Awal ibadah, tadi saya sempat berbicara kepada Ibu Wawa, ya, mengeluh, curhat. Saya tanggapi, kasihan. Ya, dia hidup dengan 2 orang anaknya, dengan segala penyakitnya yang menyerang Ibu Wawa. Saudara, saya katakan, tetap berserah kepada Tuhan. Ya, Ibu Wawa ya, tetap berserah kepada Tuhan. Matanya 2 katarak, tetapi tidak bisa dioperasi karena ada kelenjar, karena ada miom dan hipertensi. Waduh saudara, cukup sepertinya secara akal pikiran manusia berat. Tapi saya katakan kepada Ibu Wawa, tetap berdoa ya, tetap berserah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang atur hidupmu. Saudara gue yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan akan tetap bercahaya dan terang Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Saudara gue yang kekasih di dalam Tuhan, mengikut Tuhan tidak semuanya dan tidak selamanya perjalanan yang kita tempuh itu akan mulus terus, akan berjalan mulus tanpa rintangan. Terkadang
saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan izinkan kita melewati jalan yang gelap. Kita tidak mau Tuhan, aku mau yang terang aja. Aku tidak mau Tuhan, Tuhan bawa saya di tempat yang gelap. Aku tidak mau Tuhan, saya takut Tuhan berjalan di tempat yang gelap. Aku tidak mau Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk kita masuk, berjalan di dalam zona yang gelap, saudara. Tuhan izinkan, sekali lagi Tuhan izinkan, dan kita tahu kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya, sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman sekalipun, saudara. Ingat pernyataan dari Raja Daud, pesan masuk tahun 23, Mazmur 23 ayat 1. Apa saudara kata Daud? Contoh ini pernyataan dari Daud, ini dalam Perjanjian Lama saya ambil. Raja Daud katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman. Apa kata Daud? Aku tidak takut bahaya. Karena apa saudara? Karena Tuhan Yesus menyertai. Sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut karena Tuhan menyertai aku. Itu pernyataan dari Daud. Kita mau ambil statement dari Raja Daud, menjadi pengalaman dalam hidup kita, saudara. Dalam PL, saudara. Saya akan ambil contoh juga dalam Perjanjian Baru. Siapa saudara yang terkenal? Rasul yang terkenal adalah siapa saudara? Rasul Paulus. Ya, mengingat waktu juga dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 atau 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-4, di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, ia telah melepaskan, Tuhan telah melepaskan kita dari kegelapan. Ya, kamu yang tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Itu ayat yang dicatat oleh Rasul Paulus. Aku tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tuhan telah melepaskan aku dalam kegelapan. Apa arti kegelapan awal tadi? Saya katakan kegelapan sinonimnya adalah masalah, persoalan, pergumulan, dan sebagainya. Saudara, kalau kita melihat siapa sih Rasul Paulus? Memang Rasul Paulus hebat setelah dia bertobat. Tetapi sebelumnya, saudara tahu siapa Rasul Paulus itu? Orang yang menganiaya orang yang percaya. Latar belakang dari Rasul Paulus, sebelum dia bertobat, dia menganiaya. Tetapi saudaraku yang kekasih, Tuhan memproses hidup dari Rasul Paulus, diproses, digarap, ya, Rasul Paulus ini oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam Roma 7 ayat 19 ayat yang kedua sampai 20, tetapi Paulus sadar, berubah, dia bertobat, ya, dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15b. Apa dikatakan di situ? Dia menyatakan, akulah orang yang paling berdosa. Berani saudara berkata itu? Saudara, berani? Inilah pernyataan dari Paulus. Akulah orang yang paling berdosa. Saudara yang kekasih, ya, Paulus berkata, aku ingin berbuat baik, ada di hadapanku, aku ingin berbuat baik. Tetapi apa saudara? Firman Tuhan katakan, justru yang jahat itulah yang aku lakukan. Aku kepingin berbuat baik, tetapi kenapa yang jahat itu ada di depanku, dan itu yang aku lakukan. Lu ya kocek nemenin, saudara. Tetapi Rasul Paulus sadar dalam proses Tuhan, ya, dan dia akhirnya berkata, akulah orang yang paling berdosa. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Dalam kegelapan ada cahaya terang Tuhan dalam hidup Paulus. Satu perubahan
proses, dan ketika diproses itu memang sakit, saudara. Mungkin saudara dan saya, Tuhan pernah memproses menggarap kita, sakit rasanya, saudara. Ketika kita diproses oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan sakit. Kita harus meneteskan air mata kita. Tuhan, inilah air mataku. Hanya Tuhan yang mengenal bahasa air mataku. Aku diproses Tuhan, tapi aku mau belajar. Aku tidak memberontak, aku tidak melawan, aku tidak kecewa dengan apa yang Tuhan proses, Tuhan izinkan. Puji nama Tuhan, saudara. Itulah contoh dari Daud dan Paulus. Kembali lagi ya, saudara. Kembali kita kepada Yunus ya, saudara. Yunus mengalami masa-masa yang kelam dalam hidupnya, yaitu dalam perut ikan. Proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup Yunus, secara akal sudah tidak memiliki harapan lagi, saudara. Secara akal pikiran manusia, sepertinya tidak ada harapan lagi untuk hidup. Yunus sudah berada dalam bayang-bayang maut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam kemustahilan, dengan jiwa kita yang letih lesu, aduh Tuhan, kenapa begini, mengapa begitu, dan ini terjadi dalam hidupku. Saudara yang terkasih, ingatlah Yunus. Saat itu dalam perut ikan, saudara, teringatlah Yunus kepada Tuhan. Dia tidak mati loh, saudara ya. Dalam perut ikan dia tidak mati. Saat itu juga teringatlah ia kepada Tuhan. Yunus tetap percaya dan menguatkan imannya. Yunus sadar, Yunus bertobat. Dia tahu, saudara, bahwa satu-satunya yang dapat menolongnya adalah siapa, saudara? Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan masuk ke dalam perut ikan. Segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab. Seperti mana Yunus, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan Yunus. Dalam Yunus pasal 2 ayat yang kedua, coba kita baca itu ya, saudara ya. Yunus pasal 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan apa, saudara? Kita baca cepat ya. Yunus pasal 2, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesusahanku aku berseru, aku menjerit, aku berteriak kepada Tuhan. Apakah Tuhan diam? Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Saudara, ending dari hidup Yunus, kita melihat kuasa Tuhan bekerja, kedaulatan Tuhan bekerja. Ya, saudara, Tuhan bisa berfirman kepada ikan. Loh, kok aneh? Tuhan berbicara kepada ikan, bisa. Tuhan bisa berbicara kepada semua yang diciptakan. Ya, dalam Yunus pasal 2 ayat yang ke-10, mari kita buka itu, saudara, kita baca Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Apa bunyi firman Tuhan? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Karena apa? Karena Yunus sudah berteriak, karena Yunus sudah menjerit kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, itulah cara Tuhan mengeluarkan dari kekelaman
untuk melihat cahaya terang Tuhan. Ya, jadi Tuhan berfirman kepada ikan itu, saudara. Ya, kita mungkin berbicara, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya bisa. Bisa. Acap kali hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana cerita Yunus itu? Ketika cerita ini kita bawa dalam kehidupan kita, adakah kita dalam kesusahan kita menjerit, kita berseru kepada Tuhan? Satu-satunya penolong kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan kita, tempat kita berseru, tempat kita menjerit, tempat kita berteriak kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Saudara yang kekasih, bagaimana saudara dengan kita? Seringkali saudara yang bawa HP, yang ada renungan hari Sabtu, silakan dibuka. Renungan hari Sabtu ya saudara ya. Nah, di situ dikatakan seringkali saudara ya, ketika kita dalam keadaan yang buruk sekali menimpa kita, apa yang terjadi saudara? Seringkali saudara, mari kita buka saja saudara ya, ketika kita berada di dalam kemustahilan dengan jiwa yang letih lesu, teringatlah Yunus kepada Tuhan dan menguatkan iman percayanya kepada Tuhan, sebab ia tahu bahwa satu-satunya yang bisa menolong adalah Tuhan. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Saudara yang kekasih, seringkali saudara, ketika keadaan buruk itu menimpa dalam kehidupan kita, timbullah kepanikan. Hidup kita menjadi panik. Saudara, kita berusaha mengatasinya dengan akal dan kekuatan sendiri. Kalau gagal, saudara, bagaimana kalau gagal? Pikiran pun langsung tertuju kepada manusia yang kita harapkan bisa menolong. Kita lari kepada manusia mencari pertolongan. Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia. Tidak boleh, terkutuk itu katanya. Ya, nah kalau gagal, pikiran pun langsung tertuju kepada manusia yang kita harapkan bisa menolong. Dan hasilnya, saudara, berharap kepada manusia pasti akan kecewa karena manusia penuh dengan segala keterbatasan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jalan yang terbaik adalah secepatnya kita melari kepada Tuhan. Kita dobrak pintu sorga, kita ketuk pintu hati Tuhan, kita dobrak pintu sorga, saudara, dan ketuklah hati Tuhan dengan seruan yang lahir dari jiwa yang letih lesu. Berhentilah saudara mengeluh. Sebaiknya kita mau tetap mengucap syukur untuk semua yang telah terjadi. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Sekali lagi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, sekalipun kita sudah berada dalam kegelapan yang terdalam sekalipun, asal kita punya iman, saudara, kita mau tetap percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Amin kan, saudara. Ketika saudara mengalami itu, aku yakin dan percaya pertolongan hanya datang daripada Tuhan, dan tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita asal kita mau percaya dan berseru kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan mengingatkan terus. Silakan saudara boleh terus membaca renungan hari Sabtu. Ya, karena saya tergerak hati saya untuk menyampaikan, dan makanya saya menyampaikan renungan itu pada hari Sabtu. Saya undang baca musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian yang sudah lama tidak pernah kita nyanyikan. Ya, ku yakin saat kau berfirman, itu masih ingat ya saudara itu ya? Ya, kita akan menaikkan pujian itu. Ku yakin saat kau berfirman.
Tuhan. Saudara, ketika saudara berada di dalam kegelapan, ada terang cahaya Tuhan yang akan menyinari dalam hidup saudara. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Jika kita mau setia, maka Tuhan juga meluruskan jalan kita. Jika tidak setia, maka Tuhan membelokkan jalan kita. Terima kasih Bapa, dalam surga kami bersyukur buat firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam kegelapan, di balik semuanya itu ada cahaya kehidupan. Amin. Melalui firman pagi hari ini mengajar kami, biarlah kami taat kepada firman. Ketika Engkau berfirman bagi kami, biarlah kami taat kepada perintah-Mu, karena perintah-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah hidup kami
supaya kami tidak kena penghukuman Tuhan sebagaimana Yunus di dalam ketika dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan penghukuman kepada dia. Dan ketika dia bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar, maka Tuhan memberikan keselamatan baginya. Karena kehidupan kami di saat-saat ini Tuhan menghadapi persoalan kehidupan kami. Sering kami tidak setia mengiring Engkau, sering kami meremehkan firman Tuhan, sering kami Tuhan melupakan Engkau ketika kami di dalam kenyamanan. Tuhan ampunilah kami. Engkau telah bangkit, Engkau telah mati, Engkau telah naik ke surga. Dan melalui pengampunan Tuhan bagi kami di atas kayu salib, Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami masuk di dalam perjamuan kudus. Darah-Mu dan tubuh-Mu adalah pengorbanan yang berdoa di hadapan Tuhan. Engkau telah menyelesaikan segala persoalan dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kehidupan, pengharapan yang baru bagi kami Bapa. Terima kasih saat ini, berkati hamba-Mu Ibu Gembala kami, berkati dalam segala perkara, dalam segala hal. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, iman yang teguh bagi kami jemaat Tuhan yang menerima firman Tuhan pagi hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu sehingga berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan sucikan, kuduskan kami. Jika ada barang sesuatu hal yang menghalangi berkat-berkat Tuhan bagi kami, salam kami kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada sesama kami, kepada istri kami, kepada suami. Tuhan ampuni kami. Biarlah penyelesaian pengampunan-Mu bagi kami mendapatkan kebahagiaan dalam hati kami. Ada sukacita bagi kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang menjalankan perjamuan kudus ini. Dengan sukacita kami melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa kami. Amin. Kita akan menaikkan pujian dan refrain yang saja bagi Tuhan. Bagi
Haleluya. Kita mau berdoa. Bapa dalam sorga, dengan penuh ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang berkasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat cawan dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita letakkan di dada kita. Tuhan tahu bagian tubuh mana yang sakit, Tuhan tahu. Tangan kiri letakkan di atas dada saudara. Bapa dalam sorga, saat ini kami mengangkat cawan anggur yang Tuhan sudah berkati. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami sidang jemaat Tuhan GBI Serpong. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam masalah persoalan pergumulan Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Karena tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sudah menolong Yunus, Tuhan juga yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan belajar kami untuk mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa cawan anggur yang diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini boleh menjelma sakramen ini dalam hidup kami, dan kami boleh dipulihkan seperti mana Tuhan memulihkan Yunus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami naikkan dengan penuh ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.